Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alhamdulillah. Yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah kitab matan Safinatun Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maula ala madhhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an, milik Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami. Kitab ini kitab yang ringkas, kitab yang nyaman sekali untuk dipelajari dan penjelasannya simpel untuk mubtadiin, untuk kalian yang mulai belajar kitab fikih. Ini sangat cocok sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man, siapapun, yuridillahu yang Allah inginkan bihi terhadapnya khairan, kebaikan. Allah nak seseorang itu menuju kepada sebuah kebaikan, yufaqihu fid din. Maka Allah akan bimbing ia untuk mendalami ilmu agama. Allah akan fahamkan dia kepada ilmu agama. Dan alhamdulillah kita semua di sini masih berkumpul dan masih mempelajari ilmu agama. Bukan mempelajari saja tapi mendalami ilmu agama. Dan ini adalah salah satu bentuk upaya untuk kita meraih kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi serta menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pemberi nikmat di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi yang maha memberi nikmat di dunia sahaja atau akhirat sahaja. Jadi pengarang beliau ini memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga semua sama. Ketika kita ingin memulai sesuatu harus kita atas namakan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang menggerakkan kita ini Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham tum? Ya, jadi apa-apa bismillah. Nak pakai senal bismillah. Nak pakai kufiah bismillah. Nak minum bismillah. Paham tum? Nak makan bismillah. Tapi jangan nak buang air besar bismillah pula. Bismillah katanya. Ada yang keluar emas. Paham? Segala sesuatu kita awali dengan bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu tetap milik Allah. Rabbil alamin, yang jadi Tuhannya semesta alam, sekalian alam. Jadi yang patut untuk dipuji, yang pantas untuk dipuji itu hanya Allah Subhanahu. Sebenarnya pujian itu sejatinya khusus untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita sudah bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Layaknya kita, ubah kita diberi pangan, berena misal, kan? Masya Allah misalnya, terima kasih Nuan dah baik, Nuan udah mau memberi saya makanan. Masya Allah Nuan orang baik. Kita memuji orang yang memberi kita. Itu tanda bahwasanya kita bersyukur atas apa yang diberikan orang tersebut. Fahimtum? Dan alhamdu atau tahmid atau mengucapkan hamdalah itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syukur itu nada cuman di mulut gonam. Tidak hanya di mulut saja, tapi harus dilakukan. Bagaimana cara kita bersyukur? Cara kita bersyukur itu dengan menggunakan segala yang Allah ciptakan itu pada tempatnya. Mulut kita sudah diciptakan bagus tidak? Bagus. Ya kan? Enak dilihat. Mulut kita sama mulutnya kucing, bagus mana?
Bagus mulutnya kita lah. Mau punya mulut kayak kucing. Makanya jangan kita gunakan untuk mengumpat orang, untuk maki orang, untuk merendahkan orang, untuk adu domba, untuk menjelekkan orang. Jangan. Tapi kita gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Kita gunakan untuk membahas ilmu. Kita gunakan untuk berzikir. Itu adalah tanda kita bersyukur sudah diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga akal. Nah, kita diberikan akal untuk berpikir. Bagaimana cara terbaik untuk bersyukur atas nikmat akal ini? Digunakan untuk belajar. Fahimtum? Fahimna. Terutama lebih lagi untuk belajar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wabihi, dan terhadap Allah nasta'inu, kami minta pertolongan ala atas umurid dunia, berapa perkaranya dunia wad dini dan agama. Nah, karena Allah itu yang memberi kita segala nikmat, ya. Allah yang memberi kita segala nikmat dan tak ada zat lain yang mampu memberikan kita nikmat yang luar biasa ini, maka hendaknya, bukan hendaknya, memang seharusnya kita meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, kalau sakit datang ke siapa? Datang ke dok. Tapi ingat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, berikanlah kesembuhan melalui perantara dokter ini, karena ini adalah bentuk ikhtiar, bentuk usaha saya. Fahimtum? Fahimtum? Kalau kita jualan, yang memberikan kita uang siapa? Pembeli, ya apa tidak? Tetapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, limpahkanlah rezeki saya dan baikkan semua rezeki saya dengan usaha saya berdagang ini. Fahimtum? Paham? Begitu juga dengan belajar. Belajar yang mengajarkan kita siapa? Guru. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu, ya Allah, berikanlah aku pemahaman melalui perantara belajar ini. Sesungguhnya aku hanya berusaha untuk belajar. Engkaulah yang memberikan aku paham. Bisa dipahami? Fahimtum? Jadi minta pertolongan dengan siapa? Allah Subhanahu wa sallallahu, dan bersalawat Allah, siapa Allah, wasallama, dan beri keselamatan, ucap salam ala sayyidina, atas tuan kami Muhammadin, rupa Muhammad, khatamin nabiyyin, yang menjadi penutupnya para nabi, wa alihi, dan keluarga nabi, wa sahbihi, dan sahabat nabi, ajma'ina, halnya seluruhnya. Jadi pengarang Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair mengajarkan kepada kita untuk setelah kita berhamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu, minta pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu, jangan nang lupa kita salawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah, yusalluna, pada berselawat semua, ala nabi, atas Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina, wahai kalian, wahai engkau orang-orang amanu yang beriman, sallu, salawat, alaihi, atas Nabi, wasallimu, dan ucap salam taslima. Kalau Allah dan malaikatnya ucap salam, kita nada ucap salam, sombong tidak? Sombong tidak? Tuhan saja bersalawat, Allah saja bersalawat, malaikat saja bersalawat. Masa kita yang umatnya sendiri, ya, itu tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ketika ingin sukses, ya, rezekinya lancar, gampang diberi paham, kuncinya cuma satu. Sering-sering salawat. Banyak yang sudah kita pelajari sigat-sigat salawat. Ada salawat qamaril wujud, ada salawat nariyah, ada salawat tibbil qulub, ada salawat sirrul asrar. Kalian baca terus, biar gampang diberikan pemahaman. Fahimtum? Wala haula, dan tiada upaya, wala quwwata, dan tiada daya, illa, terkecuali billahi, sebab didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Kemudian kita diingatkan lagi oleh beliau di dalam pembukaan kitab ini bahwasanya upaya yang kita lakukan,
itu tidak ada artinya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang membuat itu menjadi berarti. Kita nak kerja keras belajar pontang-panting, tapi Allah tidak memberikan kita pertolongan untuk diberikan pemahaman. Bisa paham kita? Tidak bakal bisa paham. Paham tuh? Kalian belajar, berjuang keras, harus, tapi jangan lupa berdoa. Minta pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.